Insyaallah kita langsung kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikmah yang ke-241. Innama wasi'akal kaunu min haitsu jusmaniyatuka. Walam yasa'ka min haitsu ruhaniyatuka. Ini lanjutan dari yang dijelaskan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di pembahasan sebelumnya, bahwasanya kita ini terdiri dari dua unsur. Unsur jasadi dan unsur rohani. Dalam diri kita ada dua unsur, unsur jasad. Jasad urusannya dengan bumi, sama dengan binatang. Kalau kita cek bahkan daging kambing enak, daging manusia enggak gurih, haram juga daging. Jadi jangan, jadi secara ini sama, kita sama-sama kalau dibiarkan busuk, kita juga busuk, jusmani. Tapi ada kelebihan kita adalah rohani, ada kerohaniat, ada jusmani, ada rohani. Adapun jusmani, badan kita, ini dikatakan innama wasi'akal kaunu, jadi semesta ini akan bisa cukup untuk jasad kita. Kalau roh kita mah enggak. Penuhi kebutuhannya dengan berurusan dengan semesta ini. Jadi jika engkau ingin mengurusi jasadmu, ya urusannya dengan semesta. Kau makan dari hasil bumi dan seterusnya, udara dan seterusnya. Jika kalau urusan jusmaniyatuk, jasmanimu, ragamu ini, jasadmu ini, ya bisa dicukupi dengan urusan yang sama-sama, jasadi, dunia ini. Tapi kalau rohaniat enggak. Lam yasa'ka, semesta ini enggak bisa untuk memenuhi, mengenyangkan rohaniatmu, harus kamu fahami itu. Maka rohaniat ini adalah beda. Jasadmu perlu makanan pokok adalah ini, makanan nutrisi. Tapi rohaniat juga punya makanan sendiri. Maka jika rohaniat kau penuhi dengan makanannya jasad, ya nggak akan bisa penuh sampai kapanpun. Sehingga ini harus dipahami. Maka orang mencari kekayaan, tidak jaminan dia itu akan tentram batinnya. Alangkah banyaknya orang bunuh diri juga orang kaya. Stres. Tidak semua orang kaya bahagia. Ribut rumah tangganya, capek hidupnya. Bahkan ada orang hidupnya fakir, makan kerja sehari hanya untuk makan sehari, tapi riang gembira, no problem hidupnya ada. Karena memang bukan dengan dunia ini kalau urusan rohaniat. Sehingga jika ada orang ingin memenuhi rohaniatnya dengan makanan pokoknya, tapi kok makanan pokoknya diberi yang sifatnya jusmani, maka tidak akan puas sampai kapanpun. Yang ada adalah ada orang semakin tamak, semakin rakus. Maka yang namanya rohaniat, ya urusannya bukan dengan jusmani ini. Sehingga kemarin disebutkan dalam hikmah sebelumnya, jangan dikasih seperti ini, menyusahkan ini. Sudah Buya buang, didatangkan lagi. Jadi biar Buya mudah bukanya. Kemarin kita itu di alam tengah-tengah. Ada alam ulwi sufli. Sehingga kita tengah-tengah. Di dalam diri kita ada namanya syahwat, ada syahwat dalam diri kita. Ada akal untuk memahami syariat. Sehingga antara syariat, akal dan syahwat. Sehingga syahwat yang dikontrol oleh akal yang dipandu oleh syariat, maka syahwat ini menjadi syahwat yang benar. Hubungan suami istri kan jadi halal, melambung, tinggi, mulia. Tapi di saat akalnya sudah tidak patuh dengan syariat, atau syahwat yang tidak dibimbing oleh akal, maka runtuh. Jadi budaknya syahwat menjadi lebih rendah dari binatang. Sehingga dalam diri kita ini ada tarik-menarik untuk menjadi hina seperti binatang, atau naik pangkat tinggi di kelas malaikat. Seperti itu. Kurang lebihnya begitu gambarannya. Sehingga kalau menyifati orang yang sangat baik kan kayak malaikat, kan begitu. Nah ini. Nah di sini harus kita pahami bahwa dalam diri kita ada dua unsur. Unsur yang menjadi unsur
unsur rendah bumi, unsur sufli, unsur seperti halnya unsur-unsur binatang, dunia, alam, kaun, tapi ada unsur dalam diri kita rohani yang selalu akan mengangkat kita. Jika kita penuhi rohaniat kita, maka akan terangkat seorang manusia. Memenuhi rohaniat. Jadi kebutuhan rohani. Rohani itu batin. Sering kita mendengar istilah spiritual, misalnya spiritual atau keagamaan, kerohanian. Jadi nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama, nilai-nilai rohani, bukan agama-agama sifatnya, nilai rohani, jika kita cekokkan dalam hati, dia akan menemukan ketentraman. Tapi pun demikian, belum tentu orang sampai kepada nilai rohani yang sesungguhnya, karena dikira itu nilai rohani, tapi itu salah alamat. Sehingga pun tidak akan membawa kepada ketenangan yang sejati dan abadi. Dan ini sudah diperhitungkan orang itu, sehingga pakar-pakar, ada orang dokter itu kan pakar jasad, tapi ada orang di pakar mental, psikolog, atau dokter mentalnya psikiater. Pakar mentalnya seorang psikolog, dia mengerti apa yang harus diberikan kepada orang yang lagi sakit mental. Lah kalau sakit mental dikasih suntikan apa untuk jasad, ya nggak akan bisa sembuh. Gambarnya semacam itu. Tapi dalam Islam dibahas bukan saja urusan mental, ada rohaniat. Rohaniat. Dan puncaknya nih perjalanan rohani seorang manusia di dalam menemukan ketentraman tadi, nanti puncaknya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebetulnya kalau orang sudah kena kuncinya, kenal Allah, segala problem tadi, termasuk problem mental itu juga akan terselesaikan. Problem saat ini yang saya disebut dengan istilah depresi dan yang lain sebagainya. Sehingga kalau orang punya pengalaman, punya permasalahan mental, harus selesaikan. Sehingga rasa takut pun harus diberi sugesti, motivasi, dan seterusnya. Diberi harapan-harapan, kekuatan, ada penguat seperti itu. Dan itu sah. Akan tapi lihat, yang ada di dalam Islam itu dihantarkan kita itu untuk melalui proses peningkatan kualitas kerohanian kita, maka selalu ditarik kepada mana? Kepada mengenal Allah Jalla Jalaluh. Sehingga dalam proses menuju Allah itulah yang sering dengan prosesnya ahli tasawuf, salik, murid. Kita itu setiap saat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin kenal Allah. Sehingga kalau kita punya jaminan, keyakinan, gini loh ya. Kalau kita kehilangan uang di sebuah tempat, tapi sudah dikasih kabar, sudahlah, kalau di kampung ini desa-desa paling makmur seluruh dunia. Kalau ada bukti duit kita hilang, sama Pak Kepala Desa langsung diganti. Duitnya hilang, dengar kabar begitu langsung, nggak akan gelisah. Karena sudah ada jawaban bahasanya, biarpun duit saya hilang, nanti akan ada yang mengganti. Tapi di saat tidak ada berita semacam ini, dia akan gelisah, gundah. Oh, duitku hilang, nanti gimana makanku, sebagainya. Nah, mengetahui bahwasanya Pak Kepala Desa yang akan memberi, ini kan penting, tahu ini. Tapi biarpun tahu berita itu, tapi nggak yakin, nggak berguna. Kata Ibu, betul, siapapun kehilangan barang di sini akan diganti sama Pak Lurah. Bener nih. Kalau dia masih meragukan, pasti dia akan gundah, dia masih gelisah, karena belum yakin. Tapi kalau sudah banyak berita, atau beritanya banyak, bener ini, bener, Pak Lurah langsung ganti. Karena semua yang masuk di sini harus dalam keadaan aman, nggak boleh ada kena curi dan sebagainya. Pokoknya kalau barang hilang langsung diganti. Kalau dia yakin barang hilang, tenang, bakal diganti sama raja, sama Pak Lurah. Maka tahu dan yakin. Sekarang kita alihkan dengan problem kita yang bermacam-macam. Problem kita yang bermacam-macam. Kita bawa kemana kira-kira? Kita punya Tuhan atau tidak? Lah gitu loh. Jadi keyakinan kita kepada Allah inilah akan meringankan beban kita. Kalau yakin kepada Allah, kenal dulu dong, yakin kepada Allah. Sehingga depresi itu adalah memang penyakit yang sesungguhnya mental dan harus diselesaikan.
Bermacam-macam cara tentunya, akan tapi kalau kembali kepada cara yang diajarkan oleh Islam, caranya ya kurang lebih sama dengan cara yang dilakukan oleh pakar-pakarnya. Cuman kalau dalam Islam ada dihubungkan dengan keyakinan yang selama ini sudah ada di dalam hatinya. Dihubungkan dengan keyakinan selama ini sudah ada di hatinya, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia punya problem kayak apapun, ya akan menjadi tentram karena dia yakin bahwasanya di balik ini semua ada sesuatu kebaikan yang akan aku dapat. Jadi perlu kita kenal Allah, mengenal Allah yang Maha Pengasih, yang Allah Maha Pemurah. Maka kalau kita kenal yang demikian ini, maka segala permasalahan yang kita alami begitu mudah. Bisa dikatakan bahwasanya kegundahan hati kita karena kekeroposan iman kita. Kegundahan hati kita karena kekeroposan iman kita. Contoh, kalau orang punya keyakinan yang sesungguhnya, di saat sakit, dia sakit. Bagaimana ada orang sakit kok bisa senang? Kan tidak masuk akal. Wong sakit kok senang? Memang dia tidak mencari sakit, tapi di saat sakit bagi dia adalah biasa. Dia merasakan sakit, aduh, tapi tidak pernah mengeluh. Tidak pernah marah kepada Allah. Sakit, kehilangan sesuatu. Kena musibah, wah jeder musibah. Bagaimana kena musibah? Mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Sebanyak kekasih-kekasih Allah, kalau ketimpa musibah yang ada adalah kalimat alhamdulillah. Loh kok kenapa? Nah, itu apa bahasa basi atau hakikat? Tergantung. Kalau keimannya tinggi, hakikat dia. Karena begini bunyinya. Kapan ada musibah yang Allah timpakan kepada seorang muslim mukmin, kemudian dia sabar, Allah akan beri segala sesuatu yang lebih besar dari apa yang telah diambilnya. Bisa saja digantikan saat di dunia, atau diganti nanti di akhirat. Nah ini harus ada penggantinya. Allah yang Maha Kasih. Sehingga di saat dia bisnisnya langsung dengan Allah, ngerti. Seperti kita itu kalau berdagang keluar modal. Kalau kita mikir keluar modalnya kan stres. Tapi berkhayal tentang untungnya jadi senang, kan begitu. Tapi orang yang imannya kuat langsung kepada Allah, aku dikasih sakit, langsung ihtisab, mengharap kepada Allah, semoga dengan sakit Allah beri pahala dan sebagainya, Allah ampuni dosaku dan seterusnya. Kan begitu. Semua musibah yang Allah timpakan pada seorang mukmin adalah antara Allah ingin berikan pahala yang berlipat ganda nanti, atau Allah ingin menghapus dosa-dosanya, atau karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Dua-duanya dirindukan oleh orang beriman. Permasalahannya kita tidak punya keyakinan, itu loh. Jadi problem kita tidak punya keyakinan. Lah, ini pembahasan masalah rohaniyat sebetulnya yang dibahas oleh Imam Ibn Attal As-Sakandari adalah perlunya kita menguatkan keyakinan kita. Di dalam kita itu melakukan perjalanan rohaniyah. Keyakinan kita kepada Allah, maka jalan kita jelas. Ada kesenangan-kesenangan yang kita duga itu kesenangan yang sesungguhnya, tapi bukan. Kesenangan-kesenangan, misalnya kesenangan dengan kemaksiatan. Orang stres, pusing, oh aku punya problem. Dan menurut petunjuk seorang psikolog adalah kamu harus happy. Kamu harus bisa melupakan permasalahanmu. Cuman karena dia tidak ada bimbingan, dia menjadikan dia lupa bermacam-macam. Ya main perempuan, mungkin mabuk, segala macam. Ya lupa. Pokoknya kaidahnya kamu harus bisa melupakan permasalahanmu. Biar mentalmu itu tidak luka, mentalmu tidak menganga terus agar tertutup. Sehingga dia melakukan sesuatu kegiatan yang membuat dia senang. Ya, dia melakukan, dan petunjuk itu tidak bertentangan dalam ilmu tersebut. Karena apa? Kamu harus melupakan itu, kamu jangan terus terpuruk, jangan sampai kau fokus dengan problemmu, karena itu seperti orang ngoroki borok, tapi kalau kamu lupakan akan hilang nanti, akan lupa. Nah maka dia berusaha untuk melupakan hal tersebut. Cuman karena dia ada bimbingan, ya dia bikin senang-senang ada. Mabuk, yang penting senang, zina, dan ini pokoknya aku senang lah, problem. Sehingga ada orang yang melampiaskan, kalau di saat punya permasalahan, ke tempat-tempat yang semacam ini. Tapi bagi orang yang beriman enggak begitu. Sama sebetulnya. Cuman kemana perginya? Ini kesenangan semu kalau orang beriman kepada kesenangan yang hakiki. Ya, kesenangan yang hakiki, dipertajam kesadarannya. Ilmu, pengenalan hatinya kepada Allah diperkuat, merenungi tentang agungan ciptaan Allah, merenungi tentang akhir, terus dia semacam itu dibarengi dengan apa yang diajarkan Nabi, ala bidzikri tatma'innul qulub, berzikir kepada Allah.
Nah, ini sebenarnya nggak beda dengan rumus-rumus yang dikukuhkan oleh pakarnya, pakar psikolog. Cuman bedanya kalau orang beriman, sama sebetulnya. Cuman beriman langsung menuju kepada siapa? Kepada Allah yang maha kuasa menyelesaikan permasalahannya. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang dihadirkan Ibn Athaillah Sakandari saat ini adalah rohaniat itu perlu dipenuhi. Tapi urusannya bukan urusan dunia. Urusannya adalah urusan yang ada hubungannya dengan roh. Ketenangan batin yang ada hubungannya dengan keimanan. Kan begitu? Keimanan. Makanya semakin kuat keimanan seseorang, semakin ringan beban yang ia rasakan. Semakin kuat keimanan, atau semakin besar harapannya, beban jadi ringan. Seorang bapak itu bekerja setiap hari, kena terik matahari, baginya ringan. Karena apa? Di balik itu semua ada rupiah yang ia dapat untuk istri tercinta dan anak-anaknya. Ringan. Ya seperti itu, semuanya orang mengalami di semuanya. Ibu-ibu pun punya pengalaman. Jadi ringan bebannya. Perutnya harus dirobek. Harapannya ada anak yang keluar nanti. Coba kalau hanya mikir robekan perutnya saja. Stres dia. Cuma di saat ingin nunu, si bayi kecil lucu hilang. Itu rohaniat sebetulnya. Jadi bukan urusan. Jadi maknawi. Ini Imam Ibn As-Sakandari mengingatkan pada kita, kalau rohani, penuhilah dengan sesuatu yang sifatnya rohani. Maka kalau orang ingin mencari kesenangan hanya dengan mengumpulkan kekayaan, maka itu tidak akan sampai kepada kesenangan yang sesungguhnya. Kekayaanmu adalah untuk kebutuhan jasadmu. Tapi kesenangan batinmu adalah bukan di situ. Makanya ada orang kaya nggak bahagia loh, ya gitu loh maksudnya. Ada orang fakir tapi bahagia. Hanya kebahagiaan itu juga ada batas, ada berbeda-beda antara orang dengan orang. Ada kebahagiaan yang hakiki. Ada orang bahagianya sesaat saja. Sesaat itu ada setahun bahagia, setelah itu hancur ada. Ada bahagia sesaat di dunia saja, di akhirat sengsara ada. Ada. Mungkin orang tidak beriman diberi kebahagiaan. Oh ada. Orang tidak beriman kepada Allah diberi oleh Allah kebahagiaan di dunia. Mesra, rumah tangga yang indah. Ada sampai mati. Ada kok. Lah kok Allah beri? Itulah Allah Maha Kasih. Biarpun hamba yang tidak beriman kepadanya pun juga diberi oleh Allah kebahagiaan. Makanya kebahagiaannya hanya di dunia. Selesai tidak ada setelah itu kebahagiaan di akhirat. Tapi orang beriman, kata baginda Nabi, lihat. Ini kabar gembira. Ajaban li amril mu'mini, mengherankan urusan orang beriman. Anna amrahu kullu khair. Segala urusannya ternyata baik-baik saja. Orang beriman itu aman-aman saja. Makanya Anda tuh dalam keadaan baik-baik. Makanya seorang beriman itu gak perlu pusing, depresi, stres dan sebagainya. Seharusnya begitu. Karena inna amrahu kullu khair, segala urusannya baik-baik, kata baginda Nabi SAW. Kenapa begitu? In asabatu sarra, kalau dia mendapatkan karunia, kemudahan, rizki, apapun, syakar, dia bersyukur kepada Allah. Menggunakan apa yang Allah berikan untuk Allah. Untuk kebaikan, happy dia, senang karena dia bersyukur. Sebab kalau tidak bersyukur nggak akan senang. Dia kaya tapi nggak punya syukur, nggak senang dia. Dia punya gedung megah, satu gedung mewah, pabrik satu. Di saat selesai, pikirannya ngelihat tetangganya punya gedung dua, sakit hati dia. Saya harus buat lagi kayak itu. Maka betul Nabi menyebutkan, kalau orang seperti ini, orang hatinya rusak ini, biarpun dikasih satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua. Dikasih lembah yang kedua, minta lembah yang ketiga. Sampai kapan? Sampai mulutnya kemasukan tanah, baru diam itu orang. Nah ini, orang yang beriman di saat diberi oleh karunia bersyukur. Hakikat syukur rohani. Bukan hartanya, bukan. Syukurnya. Menyadari ini karunia dari Allah. Syukur rohani. Bukan duitnya. Yang banyak duit gak bersyukur, sakit kok, sengsara kok dia. Sengsara dia. Wa in asabatu dharra. Di saat dia mendapatkan satu petaka, musibah, sabar, lalu dia sabar. Sabar rohani. Sabar rohani. Maknawi. Kesabaran dirasakan di hati. Sehingga orang sabar itu adalah sudah tidak merasakan lagi keluh kesah itu hilang. Nah, kenapa kok dia bisa sabar? Ini harus kita pertanyakan. Kenapa seseorang bisa sabar? Sabar itu ada dua, karena keputusasaan dan jasa. Sehingga sebagian mengatakan sabar itu adalah senjatanya orang lemah atau putus asa. Itu ada ngomong begitu. Dan memang kadang benar. Dia sebenarnya bukan sabar karena nggak bisa saja berontak.
Tapi kita pengen hakikat sabar yang sesungguhnya. Sabar di saat diuji oleh Allah, sabar. Karena khairan lahu, maka itu bagus baginya. Nah itu rohani. Di saat Anda, kalau kita belajar sabar, berarti kita belajar mencekoi roh kita. Sehingga agar tidak berkeluh kesah. Kesabaran. Kita berpikir tentang musibah yang Allah timpakan. Ini adalah untuk pengampunan dosa. Lalu kita ingat, iya dosaku banyak. Sehingga mulai bisa tertentu, oh akan dijadikan pahala nanti di akhirat. Oh aku rindu surga. Akan menjadi diangkat derajat. Oh senang. Dan begitu kaidahnya sama. Rohani itu. Bukan kekayaannya, tapi syukurnya. Bencananya bukan menjadi sakit. Tapi menjadi sakit adalah kalau sudah dia itu tidak bisa menjaga rohnya tadi. Orang terima musibah bisa tersenyum biasa saja. Fakir nggak pernah gelisah dia. Enjoy, dia ketawa senyum saja, senyum sini. Ngobrol suami istri fakir semuanya itu dua-duanya. Tapi nggak habis-habis bahannya omongannya. Cerewet terus habis. Senang. Cerita layang-layang putus saja sudah senang dia. Cerita hujan, wah senang semuanya. Ajib. Kita kan seperti itu. Nah, tapi orang beriman tidak ada urusannya itu. Urusannya terus. Sifat yang rohani terus kita tingkatkan. Kuncinya adalah mengenal Allah. Maka dalam pembahasan lain, di situ pembahasan ma'rifatullah. Sehingga orang yang kenal Allah itu adalah orang dalam kebahagiaan yang sesungguhnya. Dalam keadaan takut dia akan takut. La yakhafu laumata laim. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bagaimana? Tidak akan gentar, tidak akan gelisah. Dan sebenarnya Imam Ibn Athaillah ingin menggiring kita, ayo kenalilah Allah dengan sungguh-sungguh, sifat-sifat Allah, kasih sayang Allah. Jika engkau ingin meniru rohaniatmu. Ada jasad dipenuhi dengan ini, makan, minum, dan seterusnya. Akal diberikan pemahaman. Hati, roh kita diberikan ini. Pemahaman dengan akal kita, roh batin kita ini. Jadi cekoi apa? Tentunya yang abadi dong, yang membawa kepada kebahagiaan yang sejati. Kita bukan ingin senang sesaat di dunia. Bukan kesenangan sesaat di dunia. Kita orang beriman, kita percaya ada hari akhir. Kita percaya kepada surga, adanya neraka. Dan apa yang kita lakukan saat ini di dunia, ada buahnya nanti kita petik. Kalau itu kebaikan kita dapat. Kalau kecelakaan kita dapat. Ini harus terus ada di benak kita. Hubungannya dengan Allah, dengan akhirat. Sehingga akan terjadi apa pada orang tersebut? Kebaikan dong. Kekuatan iman kepada Allah, di samping dia tentram. Coba saja, iman kepada Allah. Ngelihat kekayaannya orang. Dia tahu itu bukan milikku, haram. Selesai, tidak berharap lagi. Coba kalau imannya keropos. Wah, gimana cara bisa saya ambil nih? Gelisah mulai tadi. Waduh. Terus, begitulah. Makanya, mari kita semua menuju kepada Allah dalam memenuhi giza rohani kita. Makanan pokok roh kita adalah kita mengenal Allah. Termasuk dimulai mengenal dengan lisan kita berzikir, mengenali sifat-sifat Allah dengan berfikir, ya. Berzikir dengan lisan, berfikir tafakur tentang keagungan ciptaan Allah, terus tentang karunia nikmat Allah, sifat-sifat Allah. Maka kalau kita asah dengan serius yang demikian itu, maka muncullah satu orang yang senantiasa di dalam kebahagiaan yang sesungguhnya. Kenapa? Rohaniatnya terpenuhi. Rohaniatnya terpenuhi. Dia tidak akan takut. Di dunia dia dalam keadaan aman, di akhirat pun dalam keadaan aman. Mari wahai para hamba-hamba terkasih Allah, kita peduli dari sisi ini. Jangan sampai kita terlena hanya sibuk ngurusi jasad kita. Anda punya ruh. Anda punya batin yang harus Anda perhatikan. Sehingga jangan terlena hanya ngurusi urusan dunia, ngejar kekayaan, tapi lupa bahwa Anda punya ruh, Anda punya batin, Anda punya sesuatu selain daripada jasad Anda. Maka yuk kita semuanya mendekat kepada Allah. Dan ini ada bimbingannya, termasuk kalau dalam dunia-dunia tasawuf ini ada ilmunya. Ya selama ini kita belajar ini, coba kalau kita perhatikan dari awal kita belajar itu semuanya.
Bagaimana sehingga pada akhirnya kita menganggap dunia itu adalah biasa saja. Di saat kita miliki dunia, ya nyantai kita. Nggak akan menjadi adikang, adikung, adikuno. Nggak akan berubah. Di saat kita kehilangan dunia, ya sudah, biasa saja. Gitu loh, sampai derajat seperti itu. Tapi bukan berarti, oh, itu bukan bahasa, oh dunia nggak ada artinya bagi saya. Nggak usah ngomong gitu deh. Tandanya kalau menganggap dunia tidak menguasai dia, berderma gampang, bantu orang gampang. Gayanya sih nggak cinta dunia. Astagfirullah, aku nggak cinta dunia. Tapi pelitnya setengah mati. Yaitu bohong dia. Hakikat rasa di dalam hati. Sehingga betul dunia ini sampai dikatakan law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin nah masa kafiran syarbata ma'in. Jadi dunia itu, kita sampai pandangan begini ini kira-kira kapan? Menganggap dunia itu tidak berarti, bukan berarti kita tidak boleh cari dunia, jangan salah. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, kalau seandainya dunia itu ada nilainya di hadapan Allah senilai sayapnya nyamuk, niscaya tidak akan diberi orang kafir seteguk air pun. Artinya pun orang kafir saat ini minum ya, karena memang nggak ada dianggap, nggak ada artinya. Lah memahami ini sebagian orang yang tasawufnya tasawuf keblinger, sehingga menjadikan orang itu nggak bisa faham. Karena apa? Menganggap orang mukmin nggak boleh punya dunia, nggak boleh kaya. Seperti ini salah faham juga. Ini perlu diluruskan. Nabi tidak mengajarkan kita menjadi orang fakir loh ya. Yang dilarang adalah Nabi melarang kita itu fakir hati. Dan kita harus kaya-kaya hati. Nabi tidak menyuruh orang jadi fakir. Nggak ada, kamu jadi orang fakir, nggak ada. Nabi mengajari salah satu doa kita agar kita terhindar daripada kefakiran. Dari kemalasan. Jadi, jangan sampai kita salah memahami ini tadi kayak begini. Jangan sampai kita memandang dunia, itu hakikat maknanya apa? Jangan sampai gara-gara dunia ini aku jual agamaku. Untuk 1 juta saja aku harus buka auratku. Untuk seini saja harus meninggalkan sholat. Untuk menyekolahkan anak pengen sukses saja ternyata harus ada biaya yang haram. Nggak akan demi kesuksesan anakku di kuliah ini. Maksain diri dengan cara yang haram. Nah, nggak mungkin kalau orang kenal Allah. Nah itu. Ini yang diinginkan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari, ingin menghantarkan kita perlahan-perlahan. Tapi kita semuanya belum nyampe di situ. Tapi kita paling tidak belajar. Berusahalah merenung, memikir bahwasanya aku harus menuju kepada Allah. Sehingga dunia yang Allah berikan kepadanya akan dijadikan sebagai pendorong bagi dia untuk menuju kepada Allah. Sehingga muncullah orang kaya yang ternyata dengan kekayaannya dia banyak berderma. Itu mak rohani. Bayangkan keluar duit seneng, kan aneh. Rohani itu. Cekokan rohani begitu. Maka semakin bersedekah karena dia punya iman, semakin senang dia. Loh, aneh kan? Lah itu loh makna rohani itu kayak begitu. Sehingga memahamkan rohani itu kayak apa? Bingung rohani itu. Itu loh Anda itu berbagi kepada orang kok seneng. Mau kehilangan duit kok. Cuman sifatnya kalau kita kenal Allah, lama saya ingin bangun masjid. Karena engkau ingin kaya di akhirat. Senang dia keluar duit segitu banyak, miliaran biasa saja. Sehingga betul bagi dia dunia nggak ada nilainya. Kenapa? Mau jadikan akhirat. Tapi juga tidak menghambur-hamburkan harta. Nah inilah yang perlu kita hadirkan dalam diri kita. Cara pandang kita kepada dunia, ini adalah makanan pokoknya jasad kita. Kalau pengen senang dunia, senang jasad ya. Sehingga duduk di empuk, kan begitu ya. Kalau musim dingin ada penghangat, musim panas ada pendingin, itu kan jasad. Roh bukan itu. Untuk mengisi roh bukan itu. Tapi untuk mengisi roh adalah kita terus perlahan demi perlahan merangkak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala kalau kita hubungkan kepada Allah akan jadi sesuatu yang sifatnya rohani. Tadi kita bersedekah keluar duit, akan tapi kita hubungkan dengan Allah, orang bisa senang dengan itu. Dan senangnya abadi, senangnya selamanya. Dalam keadaan sakit pun dia berpikir, Allah memberikan aku sakit karena Allah
akan mengampuni dosaku. Dia mulai senang. Allah akan mengangkat derajatku. Senang. Rohani. Itu cekokan rohani. Sehingga kita sering juga di masyarakat kita itu, sering kita dengar siraman rohani kan begitu ya. Siraman rohani itu biar hati kita tentram, kenal Allah. Cuman bahasanya ulama dulu itu singkat. Cuman kita nggak paham. Siraman rohani jadi ceramah. Ceramah itu belum tentu. Kalau nggak masuk ke hati, nggak menjadikan kita dekat pada Allah. Siraman rohani. Siraman rohani. Ya itu, kenal Allah, iman, kamu tabah, sabar, dan sebagainya. Supaya dekat pada Allah. Itu siraman rohani. Ini saja, wallah alam bisawab.